Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi, Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib. Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut bukan atau peristiwa tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam, yang memang Laskar Pembela Islam merestui sebagian laskarnya untuk bergabung sebagai salah satu elemen di komando Laskar Islam. Tapi Anda menyesali juga kejadian itu, Habib? Pusat Front Pembela Islam tidak pernah mengirimkan laskar karena laskar punya pimpinan sendiri, punya panglima sendiri, punya aturan organisasi sendiri. Habib Rizik. Tentunya kita masih ingat di masa lalu pernah dari Kang Ba'alawi juga menghina Gus Dur itu sebagai buta hati, buta mata. Namun sejarah hari ini membuktikan bahwasanya Gus Dur melalui gelar yang disampaikan Pak Prabowo itu lebih dimuliakan daripada Ba'alawi yang pernah mengklaim bahwasanya nasab yang paling sahih dan klan yang paling mulia. Namun ternyata orang yang dihina itu lebih mulia. Dan karena bangsa ini tidak sedang menolak Habib Idrus, kita tidak menolak secara personal, tapi bangsa ini sedang berusaha menyelesaikan ideologi Ba'alawi agar bisa diterima sepenuhnya dalam keindonesiaan yang berdaulat dan berkeadilan. Jadi kalau misalkan Ba'alawi ini selesai dengan ideologinya, maka harus selesaikan dulu permasalahan tentang Ba'alawi. Kemudian bisa duduk secara akademisi untuk diskusi dengan Keimat dan kawan-kawan untuk menjelaskan dan menyampaikan bahwasanya mereka bukan cucu Nabi. Tapi kalau misalkan tahun-tahun ke depan hanya sebagai calon saja, ya nggak masalah. Kalau 10 tahun, 15 tahun hanya menjadi calon juga sebenarnya sah-sah saja. Justru hasil daripada statistik itu menunjukkan dukungan masyarakat kepada Presiden Prabowo yang tidak mengangkat Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Di mana dari statistik itu telah diketahui masyarakat mendukung Presiden Prabowo, 46% tidak mengangkat Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional, sementara yang mendukung 36%. Ya 36% dilawan 46%, ya lebih banyak 46%. Walaupun anak kecil ditanya itu akan mengatakan 46% masyarakat Indonesia yang mendukung Bapak Presiden Prabowo, itu yang lebih besar daripada 36%. Nah, demikian pula Gus Dur radhiyallahu anhu. Masyarakat Nahdlatul Ulama marah, sudah berkumpul pasukan berani mati di bawah pimpinan Kang Mas Gus Nuril Arifin, tetapi Bapak Presiden Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu kemudian memilih untuk kepada pendukungnya kembali ke rumahnya masing-masing. Ini adalah bukti bahwa keduanya pantas menjadi pahlawan nasional karena telah menyelamatkan jutaan nyawa bangsa Indonesia yang mungkin saja akan hilang apabila egoisme itu pada akhir-akhir masa jabatan mereka berdua itu masih ada. Tetapi karena kasih sayang dan cinta Bapak Abdurrahman Wahid dan Presiden Soeharto kepada bangsa dan negara Indonesia, maka itu tidak dilakukan. Adapun apa yang terjadi di masa-masa sebelumnya itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa menutup mata bahwa manusia, pemimpin juga manusia yang tentu akan di situ ada keputusan yang tepat, keputusan yang tidak tepat. Dikembalikan kepada niatnya untuk apa. Ya, tentu saya juga sebagai mahasiswa tahun 1998 itu, saya di lapangan Banten itu menjadi imam sholat menurunkan Soeharto. Pada tanggal 20 atau tanggal 19 Mei waktu itu kita mengadakan unjuk rasa besar di lapangan alun-alun Kota Serang yang sekarang jadi alun-alun Kota Serang, dulu alun-alun Banten. Itu kita sholat hajat untuk menurunkan Soeharto.
Kemudian tahun 80-an paman saya, ketua P3 itu ditangkap oleh tentara karena mengadakan acara kampanye di kecamatan. Tetapi itu semua adalah pilihan-pilihan dan istihad-istihad masa lalu yang saya kira dengan niat yang tulus, niat yang baik itu akan berakhir dengan baik, dan kita harus melihat berbagai macam apa yang telah diberikan oleh Bapak Soeharto juga dari ekonomi yang sangat bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia mulai sejak kepemimpinan Bapak Soeharto sampai beliau lengser itu. Saya ingat itu harga beras misalnya 250 perak itu, bensin juga 250 perak, dolar juga sangat stabil di zaman Bapak Soeharto. Tetapi kita menghargai para teman-teman yang tidak setuju dengan Presiden Soeharto dijadikan pahlawan nasional karena landasan-landasan teoritisnya itu masuk akal. Tetapi kita harus saling menghormati. Kita sebagai bangsa hari ini telah mendapatkan kado yang terindah dari Bapak Presiden, bahwa menurut TP2GP 10 putra-putri Indonesia ini layak untuk dijadikan pahlawan nasional. Ya, baik, kita ke Kebet untuk menanggapi. Monggo, Pak Kei. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahi apa yang disampaikan oleh Mas Rifki, padahal hasil tesis Kiai Imad, mereka bukan cucu Nabi, titik, itu aja Mas. Itu belum sampai tadi. Saya tunggu kalimat itu belum muncul tadi. Padahal mereka bukan cucu Nabi berdasarkan kajian ilmiah tesis Kiai Imad dan filologi dan DNA dan lain sebagainya. Oke, sebagai penutup Mas Sherly, saya memahami betul kebijakan Pak Harto itu juga perlu diapresiasi. Ini karena sudah diputuskan jadi pahlawan, itu kan hal-hal kecil sebagai catatan tadi yang sempat diulas oleh Kiai Imad. Tetapi ala kulli hal, saya ingin melanjutkan mengapa kalau Pak Harto itu masih bisa kita pahami, istilah saya. Karena memang untuk menetapkan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa di atas seluruh ormas-ormas yang lain, itu luar biasa perjuangan Pak Harto ke sana itu. Termasuk juga pembangunan infrastruktur, kemudian stabilitas, keamanan, ekonomi, dan politik yang sangat transisional saat itu. Saya katakan transisional karena banyak orang yang nggak jelas, gembong PKI tapi nuduh orang lain PKI itu kan sangat tidak jelas, misalnya. Pendukung ISIS tapi nuduh orang sebagai ISIS itu kan juga nggak jelas. Dan paling repot, mengikuti mulut-mulut yang seperti itu paling repot, Mas. Dan itu masih banyak di hadapan kita. Yang notabene dimiliki oleh orang-orang yang paling aneh, yang mengaku cucu Nabi padahal tidak. Nah, itu tadi yang dikatakan Mas Rifki tadi itu. Kemudian pembangunan manusia, di situ ada program pendidikan dasar seperti Impres, kemudian swasembada beras atau pangan luar biasa, terus kemudian pembangunan ekonomi Orde Baru luar biasa, peningkatan kesejahteraan dasar, program KB saat itu juga bagian daripada jasa Pak Harto. Dan yang paling mendasar adalah jasa besar Pak Harto dalam mensentralkan ideologi bangsa yang notabene masyarakat Indonesia sangat beragam, tetapi Pak Harto betul-betul kuat dalam membangun prinsip ideologi bangsa ini. Yang sekarang ini masih diganggu oleh ideologi transnasional yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Termasuk kalau Roy Suryo ketangkep dan kawan-kawan, harusnya Rizik Syihab juga ketangkap karena dia provokator utamanya. Sowannya aja kepada Rizik Syihab. Dan Rizik Syihab lah orang yang berani terang-terangan mengatakan status Jokowi bla 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 dan lain sebagainya. Itu aja Mas Sherly, terima kasih.